Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembelajaran ekonomi kelas 10. Kali ini kita akan membahas tentang pasar modal. Gimana keadaan kalian? Semoga hari ini kalian senantiasa dalam kondisi sehat walafiat. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beberapa indikator. Yang pertama menjelaskan pengertian industri keuangan non-bank, kemudian menjelaskan pengertian pasar modal dan bursa efek, mengidentifikasi tugas bursa efek, mengidentifikasi peran pasar modal, menjelaskan lembaga-lembaga pengelolaan pasar modal, mengidentifikasi lembaga dan pelaku pasar modal, mengidentifikasi lembaga penunjang pasar modal, menjelaskan instrumen atau produk dari pasar modal, mengidentifikasi keuntungan kerugian instrumen pasar modal, mendeskripsikan mekanisme transaksi pasar modal di pasar perdana, mendeskripsikan mekanisme transaksi pasar modal di pasar sekunder. Materi kali ini memang cukup banyak, untuk itu siapkan dulu modul kita sehingga kalian nanti bisa sambil melihat di modul. Oke, mengawali dari kegiatan ini, saya akan memberikan beberapa pengertian. Pasar modal atau capital market adalah kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Kemudian bursa efek atau stock exchange adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek dan pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Tugas daripada bursa efek diantaranya adalah menyediakan sarana perdagangan efek, mengupayakan likuiditas perdagangan efek, menyebarluaskan informasi bursa ke seluruh lapisan masyarakat, memasyarakatkan pasar modal untuk menarik calon investor dan perusahaan yang go public, menciptakan instrumen dan jasa baru, membuat peraturan yang berkaitan dengan kegiatan bursa. Yang terakhir adalah mencegah praktek transaksi yang dilarang melalui pelaksanaan fungsi pengawasan. Tadi mungkin kalian bertanya, kok yang dibahas efek-efek apa toh efek itu? Efek atau securities adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, bisa saham, obligasi, dan tanda bukti utang, serta unit penyertaan. Ini yang dimaksud dengan efek atau securities. Manfaat pasar modal ini bisa dilihat dari berbagai sisi atau sudut. Untuk manfaat pasar modal bagi pemerintah, mendorong investasi, mendorong pemerataan pendapatan melalui pemilikan saham-saham, mendorong pembangunan, mendorong terciptanya lapangan pekerjaan, mengurangi beban anggaran BUMN. Ini tadi manfaat pasar modal bagi pemerintah. Kemudian yang kedua adalah manfaat pasar modal bagi emiten. Yang pertama dapat menghimpun dana yang besar, dana yang diterima pada saat primary market selesai. Kemudian ketergantungan terhadap bank dapat diminimumkan. Pihak manajemen perusahaan dapat lebih leluasa dalam pengelola dana. Peningkatan profesionalisme manajemen, peningkatan citra perusahaan. Ini bagi emiten manfaat pasar modal. Kemudian manfaat pasar modal bagi investor atau pemodal, diantaranya adalah dapat mengoptimalkan perolehan dari dana yang dimiliki investor, seperti memperoleh dividen bagi pemegang saham dan bunga bagi pemegang obligasi. Kemudian pencapaian capital gain akibat peningkatan harga saham.
Pemilik saham memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham, dan pemilik obligasi memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang obligasi atau RUPO. Kemudian tidak memerlukan penyelidikan sendiri yang amat mendalam sebab perusahaan yang sudah go public disyaratkan memperoleh pendapat akun yang berbunyi wajar tanpa syarat atas laporan keuangannya. Jadi sebelum melakukan penjualan saham ke pasar modal, ini sudah diteliti dulu oleh akuntan publik, sehingga kita tidak perlu ngecek lagi tentang keadaan perusahaan. Kemudian investasi dapat langsung dilakukan atas beberapa instrumen dan mudah melakukan penggantian atas instrumen tersebut. Tadi manfaat pasar modal bagi investor atau pemodal. Berlanjut, manfaat pasar modal bagi lembaga penunjang pasar modal. Perputaran efek yang semakin tinggi ini akan mengakibatkan jenis lembaga penunjang lebih bervariasi dan masing-masing berupaya meningkatkan profesionalismenya dalam memberikan pelayanan. Ini bagi penunjang pasar modal. Kemudian kelembagaan yang ada di dalam pasar modal. Kelembagaan di dalam pasar modal itu ada di sini 8. Yang pertama adalah Badan Pengawas Pasar Modal. Badan Pengawas Pasar Modal di sini yang melakukan adalah OJK. Kemudian yang kedua adalah Bursa Efek, di mana Bursa Efek ini adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana mempertemukan penawaran jual dan beli pihak lain dengan tujuan mendagangkan efek mereka. Jadi di sini adalah sistemnya letaknya di Bursa Efek. Kemudian yang ketiga ada lembaga clearing dan penjamin. Di sini adalah yang melakukan PT Clearing Penjamin Efek Indonesia atau biasa dikenal dengan istilah KPEI. Ini lembaga clearing penjamin. Kemudian yang keempat ada lembaga penyimpanan dan penyelesaian, di mana lembaga penyimpanan dan penyelesaian ini sering disingkat dengan nama LPP. Kalau di pasar modal Indonesia adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. Ini lembaga penyimpanan. Berlanjut, perusahaan efek, di mana kalau perusahaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, kemudian pedagang efek, perantara pedagang efek, atau manajer investasi. Ini perusahaan efek. Yang keenam ada lembaga penunjang, di mana lembaga penunjang dalam pasar modal ini merupakan lembaga yang menunjang kelangsungan industri pasar modal. Nah, lembaga ini diantaranya ada Biro Administrasi Efek, biasanya disingkat dengan istilah BAE, kemudian Bank Kustodian, Wali Amanat, dan Pemeringkat Efek. Ini lembaga penunjangnya. Kemudian profesi penunjang pasar modal. Di sini profesi yang menunjang pasar modal itu ada akuntan publik, ada notaris, konsultasi hukum, penilai, dan bisa penasehat investasi. Ini beberapa profesi penunjang pasar modal. Kemudian yang terakhir ada emiten dan investor, di mana kalau emiten adalah pihak yang bermaksud melakukan emisi atau penerbitan efek untuk diperjualbelikan di pasar modal. Ini emiten. Kalau investor itu berarti pemodal yang akan membeli saham yang ada di perusahaan yang sudah go public. Ini beberapa kelembagaan di dalam pasar modal. Kemudian apa saja yang menjadi peran daripada pasar modal?
Di dalam pasar modal itu memiliki beberapa peran. Di sini saya sebutkan ada 6. Yang pertama adalah sebagai satu entitas usaha untuk memperoleh tambahan modal. Jadi dengan adanya pasar modal nanti perusahaan yang membutuhkan modal bisa mendapatkan tambahan modal. Kemudian yang kedua, sebagai pemerataan pendapatan. Artinya di sini sebagai sarana untuk pemerataan pendapatan bagi masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah untuk meningkatkan produktivitas usaha. Jadi di sini kalau ada tambahan modal, seseorang atau perusahaan akan bisa meningkatkan produktivitas usahanya karena ada suntikan dana. Kemudian berikut penyedia lapangan kerja. Jelas nanti akan digunakan wahana. Orang yang menganggur nanti bisa bekerja karena adanya keuangan berkat tambahan modal dari pasar modal. Kemudian yang selanjutnya adalah bisa meningkatkan produktivitas produksi atas modal yang diperoleh. Sudah barang tentu kalau suatu perusahaan kurang dana, maka perusahaan tersebut tidak akan bisa berkembang karena keterbatasan dana. Akhirnya bisa melakukan pencarian dana lewat pasar modal. Yang terakhir adalah sebagai sarana untuk pendapatan pajak bagi negara khususnya. Ini peran pasar modal. Kemudian instrumen-instrumen yang ada di dalam pasar modal. Ada beberapa instrumen yang diperdagangkan di pasar modal. Di dalam pasar modal itu ada 6 instrumen. Di antaranya adalah saham, obligasi, erai, waran, opsi, dan reksadana. Saya mulai dari saham. Saham itu berarti bukti penyertaan modal atau tanda penyertaan modal. Nah, saham ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada saham biasa, yang kedua adalah saham preferen. Kalau saham preferen bisa diistilahkan saham yang memiliki hak istimewa. Sehingga nanti dalam pembagian dividen, nanti yang didulukan adalah pemegang saham preferen dulu, baru pemegang saham obligasi. Pemegang saham preferen dulu, baru pemegang saham biasa. Ini untuk perbedaan penerimaan dividen dari saham. Kemudian obligasi. Obligasi di sini adalah bukti penyertaan utang. Bukti atau surat pernyataan utang. Di mana di dalam obligasi nanti imbal jasa yang akan diterima diistilahkan dengan nama kupon atau imbalannya berupa kupon. Kemudian ada RAIK. RAIK ini merupakan turunan daripada saham. Tuh, untuk RAIK. Kemudian ada waran. Waran hampir sama dengan RAIK, namun kalau waran itu turunan dari saham, itu bedanya. Kemudian opsi. Opsi merupakan turunan juga dari saham. Kemudian yang terakhir adalah reksadana. Adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat sebagai pemodal dan selanjutnya akan diinvestasikan dalam bentuk portofolio efek yang dilakukan oleh manajer investasi. Ini tadi beberapa
produk atau instrumen pasar modal. Kemudian jenis-jenis pasar modal, ada pasar perdana atau primer, ada pasar sekunder, ada pasar reguler, ada pasar negosiasi, ada pasar tunai. Untuk arti dari masing-masing pasar tadi, kalian bisa lihat sendiri di modul kita. Sekarang saya akan menjelaskan prosedur penawaran dan pemesanan efek di pasar perdana pada Bursa Efek Indonesia atau BEI. Kalian sambil melihat alur mekanisme transaksi pasar modal di dalam modul. Oke, yang pertama. Penawaran perdana suatu saham atau obligasi suatu perusahaan kepada investor dilakukan melalui penjamin emisi dan agen penjual. Tata caranya saham atau obligasi, ada harga penawaran, jumlah saham yang ditawarkan, masa penawaran, dan informasi lain yang penting harus dipublikasikan di surat kabar berkala nasional dan juga dibagikan ke publik dalam bentuk prospektus. Yang kedua, langkahnya, investor yang berminat dapat memesan saham atau obligasi dengan cara menghubungi penjamin emisi atau agen penjual, kemudian mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Ini langkah kedua. Kemudian langkah yang ketiga, investor melakukan pemesanan saham atau obligasi dengan disertai pembayaran. Kemudian penjamin emisi atau agen penjual mengumumkan hasil penawaran umum tersebut kepada investor yang telah melakukan pemesanan. Langkah berikutnya, proses penjantahan saham atau obligasi biasanya disebut dengan istilah allotment kepada investor yang telah memesan dilakukan oleh penjamin emisi dan emiten yang mengeluarkan saham atau obligasi. Apabila jumlah saham atau obligasi yang didapat oleh investor kurang dari jumlah yang dipesan atau terjadi oversubscribed bid, maka kelebihan dana investor akan dikembalikan. Proses ini sering dinamakan dengan istilah refund. Kemudian selanjutnya, saham atau obligasi tersebut kemudian didistribusikan kepada investor melalui penjamin emisi dan agen penjual. Ini untuk pasar perdana. Kemudian prosedur kalau perdagangan saham pada pasar sekunder di BEI, di mana yang pertama adalah investor menghubungi perusahaan efek baik untuk beli atau jual saham. Order beli atau jual saham disampaikan investor, diteruskan petugas di perusahaan efek atau dealer ke pialang yang ada di lantai bursa. Kemudian, pialang memasukkan order tersebut ke sistem komputer Bursa Efek Indonesia. Di sini adalah di JAT, Jakarta Automatic Trading System, di mana tugas pialang di lantai bursa ini dasarnya adalah menerima dan memasukkan order ke dalam sistem komputer JAT. Jika order terpenuhi, pialang memberitahukan ke dealer untuk selanjutnya disampaikan kepada investor. Semua transaksi yang terjadi dalam sistem JATS selanjutnya dikirim ke sistem komputer yang ada pada lembaga clearing dan penjamin atau LKP dan lembaga penyimpanan penyelesaian atau LPP untuk memasuki tahap penyelesaian transaksi. Kemudian nesting merupakan proses yang ada di sistem komputer LKP yang bertujuan untuk mengetahui hak dan kewajiban masing-masing perusahaan efek. Misalnya, perusahaan efek A memiliki kewajiban untuk membayar sejumlah rupiah atas transaksi yang dilakukannya. Perusahaan efek B memiliki hak atas sejumlah saham
atas transaksi dibeli yang dilakukan, dan seterusnya. Nah, ini netting. Kemudian berikutnya sistem komputer DLPP akan menyelesaikan transaksi dengan cara melakukan pemindahbukuan antar rekening. Hasil ini selanjutnya disampaikan kepada masing-masing perusahaan efek yang akan menyerahkan hak dan kewajiban para nasabahnya. Yang terakhir, proses penyelesaian transaksi diselesaikan dalam waktu 3 hari atau dikenal dengan istilah T+3. Ini tadi materi kita hari ini tentang pasar modal. Kalian bisa memahami lagi melalui modul kita. Dan bila mana kalian kurang jelas, kalian bisa bertanya langsung kepada saya. Oke, hari ini saya akhiri. Terus semangat dalam belajar, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.